Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Om Mas Sinau. Jadi kali ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, mari kita mengingat kembali apa itu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok, gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, jadi intinya kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu biasanya diikuti oleh kata-kata karena itu, sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, kalian harus ingat itu. Sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Nah, sekarang mari kita belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan mengamati bacaan berikut. Pada bacaan suku Minang terdapat 5 paragraf. Nah, nanti kita akan ulas setiap paragraf dan kita akan belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang mari kita bahas paragraf pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Nah, setelah kita baca dan amati, maka kalimat utama pada paragraf pertama yaitu terletak pada awal atau akhir. Ya, betul. Kalimat utama pada paragraf ke-1 yaitu terletak di awal paragraf, yaitu suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya juga terletak di awal paragraf. Nah, jadinya gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya yaitu Sekarang kita lanjutkan pada paragraf kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijo. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Setelah kita baca dan amati paragraf kedua, maka dapat disimpulkan kalimat utama pada paragraf kedua yaitu terletak pada awal paragraf, yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya yaitu rumah adat suku Minang disebut rumah gadang. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Setelah kita baca dan amati,
maka kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada awal paragraf. Nah, karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya yaitu alat musik tradisional Minang disebut talempong. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya yaitu selanjutnya, khusus paragraf 4 dan 5, silakan kalian mencari sendiri gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah kalian sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Intinya, kalau kita ingin mencari gagasan pokok, maka kita akan mencari kalimat utamanya dulu. Yang harus diingat, kalimat utama itu terletak di awal dan akhir paragraf. Cukup mudah, bukan? Oke, untuk selanjutnya, terima kasih dan selamat belajar.